Ketemu lagi di kuliah Akumulasi Digital. Kita masuk ke topik perancangan filter infinite impulse response menggunakan metode bilinear transformation. Kita lihat bahwa metode perancangan bilinear transformation ini mempunyai flowchart seperti ini. Yang pertama, dari digital filter specification itu dilakukan transformasi dengan frekuensi warping ya, untuk menghasilkan analog filter specification. Dari analog filter specification ini dilakukan transformasi dengan filter prototype low pass. Kemudian transformasi ini akan menghasilkan analog filter transfer function. Kemudian dari analog filter transfer function itu dilakukan bilinear transformation yang menghasilkan digital filter transfer function dan frekuensi respon verification. Jadi ini flowchart dalam perancangan metode bilinear transformation. Kita masuk ke analog filter menggunakan low pass prototype transformation. Jadi kita bahas dulu sedikit tentang analog filter menggunakan low pass prototype transformation ini. Jadi metode ini akan mengconvert analog low pass filter dengan cut off frekuensi 1 radians ya, di sini 1 radians. Jadi cut off frekuensinya 1 radians per second yang disebut dengan low pass prototype. Jadi yang low pass prototype ya, dimana frekuensi cut off-nya 1 radian per second. Ke praktikal analog ya, praktikal analog low pass ya, baik high pass, band pass, dan band stop filter dengan frekuensi yang sudah ditentukan ya. Jadi di sini lakukan convert. Basisnya semua adalah menggunakan low pass prototype ya. Kemudian ditransform nanti ke praktikal analog low pass, high pass, band pass, atau band stop filter. Nah, jadi pertama-tama mari kita lihat dulu di bawah ini first order low pass prototype ya. Jadi HP di sini HP prototype ya, S sama dengan 1 per S plus 1 ya. Jadi ini adalah first order pertama low pass prototype. Nah, dengan mensubstitusi S sama dengan JV ke dalam persamaan ini tadi 81, jadi maka kita dapat magnitude gainnya itu HP JV, kita substitusi S sama dengan JV ya, S HJV sama dengan 1 per JV plus 1. Nah, kita lihat di sini magnitude gainnya itu kita dapat adalah HP JV ini sama dengan 1 per akar 1 tambah V kuadrat. Jadi ini magnitude dari HP ini. Nah, kita lihat di sini bahwa cut off frekuensi gain pada V sama dengan 1 ya, jika V sama dengan 1 di sini maka kita lihat V sama dengan 1, maka ini adalah 1 per 1 tambah 1 menjadi 1 per akar 2, dimana ini adalah ekuivalen dengan min 3 dB ya, min 3 dB, dan direct current DC gain-nya adalah 1 ya di sini. Nah, dengan mengaplikasikan prototype transformation ini prototype transformation di mana S sama dengan S omega C, kita lihat di gambar 82 ini. Jadi kita transformasi dari filter prototype low pass prototype ke analog low pass filter ini. Nah, kita substitusi transformasi S sama dengan S omega C, di mana di sini cut off frekuensinya adalah omega C. Jadi kita harapkan analog low pass filternya adalah mempunyai cut off frekuensi omega C. Jadi kita lihat di sini HS
itu sama dengan menjadi 1 per S per omega C ditambah 1. Nah, jadi kalau kita sederhanakan ini, kali omega C semua menjadi omega C per S ditambah omega C. Nah, dengan kita lihat analog respon frekuensi analog dengan mensubstitusi S sama dengan J omega, ini S sama dengan J omega, ini kita substitusi, maka menjadi HJ omega per 1 per J omega omega C plus 1 ya. Kita lihat magnitud respon itu ditentukan oleh dihitung, jadi ini HJ omega magnitudnya 1 per ini kuadrat ini ditambah kuadrat ini, real ditambah real tambah imajiner ya, 1 tambah omega per omega C kuadrat. Jadi kita lihat di sini, oke, jika lihat di sini, jika omega sama dengan omega C, omega sama dengan omega C, ini maka kita perhatikan di sini. Jadi ketika dia sama dengan omega C di sini, omega C, jadi kita substitusi W sama dengan omega C, maka ini nilainya dengan sama akar dari 1 tambah omega C per omega C itu sama dengan 1 per akar 2. Jadi ini equal dengan min 3 dB ya. Nah, di sini kita lihat bahwa gainnya, bahwa filter gain ini tidak berubah ya, sama tadi ya, di sana juga tadi 1/3 ketika omega di sini sama dengan V sama dengan 1, di sini omega sama dengan omega C, maka magnitudnya itu adalah 1 per akar 2 ya, di sini 1 per akar 2. Nah, di sini juga 1 per akar 2. Artinya di sini bahwa walaupun frekuensi di scale up-nya dari 1 di sini menjadi omega C, tapi tidak akan mengubah faktor gain. Jadi kita scale up dengan skala omega C, maka gain tidak berubah karena dia akan tetap 1 per akar 2. Di sini juga 1 per akar 2. Jadi ini membuktikan bahwa ya, prototipe transformasi ini itu tidak menyebabkan efek pada filter gain, walaupun frekuensinya kita scale up. Gambar ini bisa kita lihat analog low pass prototype transformasi dari low pass filter. Ini kita perhatikan, ini dari prototype low pass filter menjadi ke low pass filter. Ini kita lihat transformasinya menggunakan S sama dengan ini S per omega C ya. Ini prototype, ini cut off-nya 1, di sini adalah omega C ya. Jadi di sini kita lihat H low pass filter S sama dengan H prototype S, di mana di sini S sama dengan S per omega C. Nah, untuk analog low pass prototype transformation ke high pass filter, ini high pass filter HP, kita lihat bahwa transformasinya itu adalah S sama dengan omega C per S. Ini S sama dengan omega C per C per S. Jadi di sini HP S sama dengan HPS, di mana S sama dengan omega C
per S. Nah, untuk transformasi ke band pass filter dari low pass filter, maka transformasinya adalah menggunakan ini. S sama dengan S kuadrat tambah omega 0 kuadrat per S W. Jadi di mana di sini adalah omega 0 sama dengan akar dari omega low, di sini cut off low, ini cut off high ya. Sementara omega 0 itu adalah senternya, frekuensi senternya di sini, di mana omega 0 itu adalah akar dari omega low dikali omega high. Sedangkan W itu adalah bandwidthnya, lebarnya, di mana omega itu sama dengan W itu adalah bandwidth, di mana W itu adalah omega high dikurang omega low. Nah, untuk transformasi band stop filter ke band stop filter digunakan transformasi S sama dengan S W per S kuadrat ditambah omega 0 kuadrat. Jadi di sini kita lihat omega L itu adalah cut off low-nya, sementara omega high adalah cut off high-nya, dan omega adalah senternya, di mana W adalah bandwidth stop ya, bandwidth stopnya. Di sini kita lihat omega 0 sama dengan akar dari omega L kali omega H, sementara W sama dengan omega H dikurang omega 1. Jadi ini adalah fungsi transfernya. Jadi di sini kita lihat tabelnya. Jadi sebagai rangkumannya, analog low pass prototype transformation ini kita lihat di sini untuk tipe filternya itu low pass, prototype transformasinya adalah S per omega C, di mana omega C adalah cut off frekuensi. Sementara untuk high pass, prototype transformasinya adalah omega C per S ya, omega C per S, di mana omega C adalah cut off frekuensi juga. Kemudian untuk band pass ini bisa kita lihat transformasinya adalah S kuadrat plus omega 0 kuadrat per SW, di mana omega 0 sama dengan akar dari omega low dikali omega high, dan W itu adalah omega high dikurang omega low, atau ini adalah bandwidthnya. Sementara untuk band stop transformasinya adalah SW per S kuadrat ditambah omega 0 kuadrat, di mana omega 0 sama dengan akar dari omega L dikali omega H, dan W sama dengan omega high dikurang omega 0. Kita akan masuk ke contoh 82. Jadi ini akan memberikan contoh bagaimana transformasi prototype low pass ini dilakukan ya. Jadi di sini disebutkan bahwa diberikan low pass prototype HP ini AS sama dengan 1 per S tambah 1. Ditanya tentukan setiap analog filter di bawah ini, kemudian plot magnitude responnya dari 0 sampai 200 radian per second. Untuk bagian A itu adalah high pass filter dengan cut off 40 radian per second, dan B itu adalah band pass filter dengan center frekuensi 100 radian per second dan bandwidth 20 radian per second. Pertama-tama kita lakukan transformasi untuk high pass filter. Jadi kalau kita lihat di sini high pass filter, kita lakukan S sama dengan omega C per S ya, di mana omega C adalah frekuensi cut off di sini. Jadi di sini substitusi S dengan sama dengan 40 per S ya. Jadi di sini ke dalam low pass prototype, kemudian kita dapatkan analog
high pass filter. Jadi di sini kita lihat, kita substitusi ke sini ya. Ini persamaan S sama dengan 40 per S, kita substitusi ke sini. Jadi kita akan dapat 1 per 40 per S ditambah 1 sama dengan kita kali S bilang dan penyebut kali S per S, maka dapat ini S, ini 40 ditambah S, seperti itu. Kemudian B sama ya, tapi di sini adalah untuk transformasi dari low pass to band pass ya, to band pass. Jadi di sini aturan transformasinya adalah S sama dengan S kuadrat ditambah 100. Jadi di sini omega 0 ya, omega 0 ini sama dengan 100, dan kemudian omega C sama dengan dan bandwidth ya, bandwidth berarti B ya, W sama dengan 20 radians ya. Jadi di sini kita lihat band pass di sini S kuadrat ditambah W0, di sini tadi W0 kuadrat, ini adalah 100 ya, frekuensi center ya. Kemudian di sini W adalah 20 radians ya. Ini adalah bandwidth. Nah, jadi di sini kita transformasi menjadi 1 per S ya. Kita ganti substitusi yang ini, yang persamaan ini, 1 per S kuadrat ditambah 100 ya, per 20S ditambah 1 ya. Kemudian kita kalikan 20S ini kali 20S per 20S ya. Jadi ini 20S, ini S pangkat 3, jadi sisa S ya, kali 20, sini tambah ini 100 per 20S, ini habis. Oke, jadi di sini kita lihat ditambah 20S ya, S kuadrat ditambah 20S ditambah 100. Bagaimana kita dapat memplot analog filter frekuensi responnya di MATLAB? Nah, kita menggunakan fungsi di sini frek S ya, S. Nah, untuk yang digital kita pakai frek Z ya, di sini. Jadi di sini frekuensi S ya, untuk memplot analog filter ya. Nah, di sini fungsinya adalah outputnya sama dengan frek S, ini parameternya adalah B, A, dan W ya. Jadi B itu adalah vektor yang untuk numerator koefisien ya, kemudian A adalah vektor untuk denominator koefisien, kemudian W adalah analog frekuensi ya, titik analog frekuensi ya yang ditentukan, kemudian H itu adalah frekuensi responnya. Sekarang kita akan memplot respon frekuensi dari analog low pass dan high pass filter yang sudah didapatkan melalui transformasi. Jadi kita lihat di sini menggunakan fungsi ini ya, menggunakan fungsi ini. Jadi di sini kita lihat respon frekuensinya. Nah, di sini kita lihat oke, kita menggunakan frekuensi B. Jadi untuk yang A tadi untuk low pass filter, jadi di sini kita lihat B dan A itu adalah ini ya, B dan A. Jadi koefisien B itu kita lihat B itu adalah 1 ya, koefisiennya 1 nih, pangkat tertinggi 1, jadi mulai dari pangkat tertinggi baru
pangkat 0, jadi 0 ya koefisiennya. Kemudian A-nya itu adalah pangkat 1, S itu adalah 1 ini. Kemudian pangkat 0 itu adalah 40 ya. Kemudian di sini kita lihat kita akan plot dari 0 sampai 200. Jadi di sini dia plot di W ya, di sini menggunakan W di generate plottingnya, plot pointnya itu dari 0 sampai 200 dengan increment 1 ya. Nah, kemudian kita lihat untuk HB ya, HB sekarang untuk HB kita menggunakan ini dimana ini adalah A, ini adalah B ya, sorry ya, ini B, ini A. Untuk B itu adalah koefisiennya adalah 1 dan 0 ya, 1 dan 0 karena di sini untuk pangkat 0 adalah 0 ya. Jadi 20 dan 0. Untuk B dia akan bernilai 1 ya, ini 1 koefisien pangkat tertinggi 1, kemudian pangkat 1 adalah 20 dan adalah 100 ya, 100, 1, 20 dan 100. Kemudian diplot terhadap ini kita lihat di sini subplot ya, dia plot jadi terhadap W radians. Kemudian di sini kita lihat absolut dari H untuk melihat respon frekuensinya. Kemudian di sini untuk B ini plot HB ya, HB. Jadi hasilnya kalau kita lihat bentuknya seperti ini, di mana di sini adalah ini adalah magnitude ya terhadap frekuensi. Kemudian ini untuk low pass ya, analog low pass. Yang ini adalah untuk high pass ya, sorry, band pass filter. Ini untuk low pass filter. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tahap ini ya, transformasi by low pass filter prototype. Jadi dari spesifikasi filter analog yang diberikan, kita bisa merancang filter atau mendesain sebuah filter menggunakan transformasi low pass prototype filter, itu baik ke low pass filter analog, high pass, band pass atau band stop ya. Jadi seperti itu. Dan kita sudah berada di sini, kita sudah bisa menghasilkan analog filter transfer function. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mentransformasi ini analog filter, fungsi transfer dari filter analog ini menjadi fungsi transfer filter digital ya. Jadi di sini kita melakukan menggunakan transformasi bilinear. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana cara untuk mengkonvert dari analog filter ke digital filter. Di sini kita menggunakan pendekatan ya, metode integrasi ya, untuk menghitung area di bawah kurva ya. Jadi untuk menghitung area ini di bawah kurva ini, katakanlah YN ini adalah area di bawah kurva ini, area yang diarsir ini ya. Kemudian XN itu adalah fungsi kurva tersebut, ini fungsi kurva ini XN. Jadi di sini YN dan XN adalah output dan input dari integral
analog ini ya, integrasi analog ini. Nah, kemudian kita bisa hitung area di bawah kurva ini dengan melakukan integrasi atau integral ya. Kita dapat menghitung area di bawah kurva ini. Jadi kalau kita lihat di sini kurva sampai yang ini ya, yang ini daerah tertentu di sini YN ya, ini YN itu dalam bentuk integrasi analog. Kita lihat YT itu sama dengan integral 0 sampai T ya. Jadi diintegrasi dari 0 sampai T di sini. T xt dt. xt dt. Jadi kita di sini kita lihat hasil integrasi dengan mengaplikasikan transformasi Laplace pada persamaan 85 ini. Nah, kita lihat masih ingat di mata kuliah sinyal digital ya di sini bahwa transformasi Laplace ini ya, jadi di Laplace transform ada properti atau sifat ya dari Laplace transform itu dipelajari tentang diferensial ya, transformasi dari turunan dan integral ya. Turunan dan integral. Ini turunan. Nah, untuk integral dari 0 sampai tau ini x tau dto itu transformasi Laplace-nya adalah xs per s. Oke. Nah, kalau Anda penasaran untuk melihat pembuktiannya, coba dibuka lagi mata kuliah sinyal dan sistem di bagian Laplace transformnya. Nah, jadi kalau kita aplikasikan terhadap 85 ini, maka kalau kita terhadap YT, maka ini adalah menjadi YS integral XT ya, ini menjadi YS, sementara integral XT dt ini sama dengan ini ya, menjadi XS per S. Nah, jadi ini hasilnya. Kemudian kita sederhanakan persamaan 86 ini, kita buat dalam bentuk YS per XS ya. Jadi atau kita sebut sebagai GS. Jadi GS sama dengan XS, YS per XS sama dengan 1 per S. Nah, sekarang kita lihat perhitungan area di bawah kurva ini, luas. Kurva ini dengan menggunakan pendekatan integral numerik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, katakan area ini disampling ya. Disampling ini, perhatikan ini sampling nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, disampling dengan periode T. Jadi kalau kita lihat di sini N sama dengan di sini udah N sama dengan 1. Ya, 2 dan seterusnya. Maka kita lihat di sini ini adalah menjadi NT ya. Dan sebelumnya adalah N dikurang 1 T ya. Maka YN di sini itu akan sama dengan Y kali NT ya, dengan periode T tadi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa YN dikurang 1 itu sama dengan YNT dikurang T ya, sama. Jadi kalau kita lihat di sini YNT ini adalah
area yang mengcover semua area ini ya, sampai di sini ya, di cover area yang ini, yang diarsir tambah yang tidak diarsir ini. Nah, kemudian YN dikurang 1 atau YNT dikurang T ini ya, ini adalah area yang diarsir ya. Jadi output sampel sebelumnya ya, yang dihasilkan dari perhitungan ya, area di bawah kurva ya, ini area yang diarsir. Jadi pendekatan seperti itu. Nah, kalau kita lihat persamaannya, YN ini ya, ini sama dengan, jadi total luas area ini itu sama dengan luas area yang diarsir ditambah luas area yang tidak diarsir. Nah, kalau kita buat dalam bentuk persamaan, YN ini adalah YN sama dengan YN dikurang 1. YN dikurang 1 ini adalah luas area yang diarsir ya. Itu ditambah luas area yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir itu adalah luasnya. Jadi kita lihat nilai-nilai X di sini nih, tingginya. Kita ambil nilai tengahnya ya tentunya. Berarti XN ditambah ini, jadi titik ini ditambah titik ini, jadi pendekatannya kira-kira seperti itu ya. XN ditambah XN dikurang 1 baru dibagi 2. Oke. Kemudian dikali lebarnya T. Oke, jadi tingginya ini, jadi luas itu kan panjang, sini lebar, kalau lebar ini kali tinggi ya di sini. Maka di sini apa? Tingginya adalah XN ya. Dalam bentuk XN tadi di sini, berarti XN tambah XN dikurang 1 dibagi 2. Sementara lebarnya adalah dikali tingginya T. Oke. Jadi itu untuk mendapatkan area yang tidak diarsir ini, area yang tidak diarsir. Nah, dengan persamaan ini kita aplikasikan Z transform untuk kedua sisi ya di persamaan ini. Jadi kalau kita aplikasikan, ini adalah YZ, ini YZ dengan aplikasi dengan menerapkan sifat shift ya, menjadi Z pangkat minus 1 YZ ditambah ini keluarkan T per 2 ya, T per 2 kali ini XN menjadi XZ, XN dikurang 1 shift menjadi Z min 1 XZ. Kemudian kita ubah bentuknya dalam menjadi rasio YZ per XZ. Jadi untuk mendapatkan fungsi transfer ya, atau HZ ya. HZ sama dengan YZ per XZ ya. Nah, di sini kita keluarkan YZ-nya. Jadi kita bentuk dalam bentuk YZ ya. Ini menjadi T per 2 ya, T per 2 ini dikeluarin ya, menjadi bentuk T per 2 ini jadi 1 ditambah Z pangkat minus 1 per, kalau ini kita YZ ini pindah ke kiri menjadi 1 dikurang Z min 1 ya, 1 dikurang Z min 1 ya. Nah, kemudian kita bandingkan ya persamaan 89 ini dengan persamaan sebelumnya ya.
yang sudah kita dapat melalui Laplace transform di persamaan 87. Jadi 1 per S itu sama dengan T 1 tambah Z per 2 dikurang 1 dikurang Z pangkat 1 ya. Jadi sama dengan, kita lihat di sini di dalam bentuk dikali Z per Z ya. Kalau kita kali Z per Z di sini menjadi T per 2 Z plus 1 per Z per 1 ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita selesaikan persamaan 8-10 ini, dia menjadi persamaan bilinear transformasi ya. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk S, ini per S ya, S menjadi 2 per T Z dikurang 1 per Z plus 1. Jadi ini yang kita sebut sebagai bilinear transformasi. Ini kita lihat transformasi dari analog, ini analog ke digital ya, menjadi S sama dengan 2 per TZ kurang 1 per Z ditambah 1. Sebaliknya, kita dapat melakukan transformasi dari digital ke analog menjadi, kita transformasinya adalah Z sama dengan 1 tambah ST per 2 per 1 dikurang ST per 2. Jadi ini bilinear ya, di dua arah. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini ya, grafik ini, jadi kita lihat bahwa di sisi kiri dari analog S plane ini, kita akan mapping ke dalam lingkaran ini, grafik lingkaran ini. Sementara di sini yang ada di kanan, di sisi kanan, S plane ya, yang S plane, ini S plane, ini Z plane ya. Ini akan kita transform ke luar lingkaran. Nah, jadi yang negatif di J omega W aksis ini, yang negatif yang ada di sini di garis ya, ini akan ditransformasi ke bagian negatif ya, yang di unit di lingkaran ini. Jadi untuk melihat lakukan verifikasi terhadap beberapa picture ya, mapping yang ada di, yang sudah kita bahas di sini, kita akan lihat contoh ya di sini. Contoh 83 dikatakan bahwa T sama dengan 2 second ya. Jadi T sama dengan 2 second. Kemudian diberikan beberapa poin ya, di nomor 1 sampai nomor 4. Jadi diminta kita melakukan melakukan konversi dari titik-titik ini, dari S plane, ini S plane ke Z plane. Jadi dari S plane ke Z plane untuk melakukan verifikasi terhadap properti yang 1 sampai 3 yang tadi kita bahas. Nah, di sini kita lakukan pertama-tama ya, di sini kita lakukan transformasi. Ini transformasinya Z ya, sama dengan 1 plus ST per 2 per S1 dikurang ST per 2. Jadi S nya diketahui, T nya diketahui. Jadi kita lakukan substitusi, T sama dengan 2, kita dapatkan
Z sama dengan 1 tambah S per 1 dikurang S. Nah, kemudian untuk nomor 1 kita ketahui bahwa S sama dengan minus, diberikan S sama dengan minus 1 tambah 1 J ya. Jadi di sini maka Z kita dapatkan Z sama dengan 1 tambah minus 1 plus J per 1 dikurang 1 minus 1 tambah J. Ini sama dengan J per 2 dikurang J. Jadi kita lihat, kita ubah pembilang sama penyebut ke bentuk polar ya. Jadi di sini J ya, bilangnya adalah J. Kita lihat di sini, ini sumbu imajiner, ini sumbu real ya, ini imajiner. Yang kita lihat ini adalah 1 ya, ini 1. Nah, kemudian realnya adalah 0 berarti ada di sini. Ini kira-kira di sini grafiknya. Kita lihat sudutnya adalah ini tegak lurus 90 derajat. Nah, amplitudenya adalah akar dari real kuadrat ditambah kuadrat imajiner. Jadi di sini akar dari 1 sama dengan 1. Jadi 1 dengan sudut 90 derajat. Nah, kemudian kita lihat untuk yang kedua penyebutnya. Kita lihat di sini realnya adalah 2 di sini. 2. Kemudian imajiner adalah min J ya, min 1 ya. Jadi kita lihat di sini min 1. Nah, jadi kira-kira di sini sudutnya adalah di sini. Panjangnya adalah di sini, kita lihat akar dari realnya 2 kuadrat 4 ditambah 1 sama dengan akar dari 5 ya. Jadi akar dari 5. Kemudian kita lihat sudutnya di sini adalah ini tangen ya. Ini minus, arahnya sana tadi positif ya, ke atas tadi arahnya positif, ke sini arahnya minus ya. Jadi kalau lihat tetanya, maka ini adalah theta inverse theta yang sudut depan dibagi sudut ini ya. Seperti menjadi ini adalah 1, yang ini adalah 2 ya, 1 per 2. Nah, kalau kita lihat di sini tan ya, inverse tangen dari 0,2 adalah 26,565 derajat ya. Jadi di sini kita lihat 26 minus 26,57 derajat. Oke. Nah, kemudian kita lihat 1 dalam bentuk polar ya, 1 sudut 90 derajat dengan akar 5 dibagi sudut dengan 26,57. Jadi kita dapat selesaikan. Ini amplitudenya dibagi ya, 1 dibagi akar 2, akar 5 itu sama dengan 0,4472. Nah, kemudian sudutnya kita kurangkan, jadi 90 derajat dikurang minus 26,57 derajat, jadi sama dengan 116,57 derajat kira-kira ya. Bisa hitung sendiri. 116 ya, benar ya, 116,57 derajat. Nah, untuk nomor 2, oke, kita lihat dulu di sini. Karena di sini kita lihat hasilnya adalah 0,47, kita lihat di dalam bentuk S-plane. Ini S-plane ya. S-plane ya. S-plane jadi nilainya 0,4472. Ini ada di dalam lingkaran ya. Di dalam lingkaran ini
1 ya untuk SZ plane. Ada 1 di sini. Nah, kalau kita lihat di sini di S plane, apakah dia tadi dikatakan yang di sebelah kiri ini akan ditransfer ke dalam lingkaran. Nah, kita lihat di S plane dia di mana? S-nya adalah minus 1 ya di sini. Minus 1 realnya. Kemudian imaginernya ada di sini. 1 ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa titik yang ada di sebelah kiri benar ditransfer ke area di dalam lingkaran. Nah, kemudian kita lihat nomor 2. S sama dengan 1 dikurang J. Jadi dia ada di mana nih? 1 dikurang J. Jadi kalau kita lihat 1 dikurang J itu 1 positif ya, 1 dikurang J negatif ya, berarti di sini berarti minus 1, ini 1. Jadi titiknya ada di kanan ya. Nah, menurut properti yang tadi, sifat yang tadi, bahwa titik yang ada di sebelah kanan S plane itu akan ditransfer ke luar ya, ke luar lingkaran di bidang Z plane. Nah, sekarang kita buktikan. Oke, kita lakukan dengan cara yang sama seperti ini. Z sama dengan 1. Kita transformasi dengan Z sama dengan 1 plus S per 1 dikurang S. Maka kita dapatkan Z sama dengan 1 tambah 1 dikurang J per 1 dikurang 1 dikurang J ya, sama dengan 2 dikurang J per J. Oke, untuk J tadi sudah kita dapatkan, itu sudutnya adalah dalam bentuk polar 1 sudut 90 derajat. Kemudian 2 dikurang J, ini 2 kurang J itu sudutnya akar 5 dengan sudut minus 26,57 derajat. Nah, kita lihat di sini, ini kita bagikan akar 5 dibagi 1, akar 5 dibagi 1 sama dengan 2,2361 ya. Sementara sudutnya minus 26, jadi di sini minus 26,57 dikurang 90 derajat itu menjadi minus 116,57. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Z ya, itu sama dengan 2,2361 ya. Ini akan lebih besar dari 1. Tentunya harus ada di luar lingkaran ya. Jadi ada di luar lingkaran. Jadi benar ya yang teori sifatnya ada, bahwa titik yang ada di kanan S plane ya, yang ada di kanan S plane itu akan dipetakan ke luar lingkaran. Nah, kemudian kita selesaikan yang nomor 3 ya, di sini nomor 3. Untuk S sama dengan J ya. Jadi kalau kita lihat di S plane itu ada di J ya. J di sini 1 ya. J imajiner ya. Dia berada di positif ya. Positif garis J plane ya. S plane. Jadi di garis ini, daerah garis ini positif. Maka ini tentu akan ditransformasi ke garis di sini, half, ini setengah ini ya, di sini. Jadi akan ditransformasi ke sini. Nah, kita perhatikan di sini Z itu sama dengan 1 tambah J per 1 dikurang J. Jadi sama dengan akar 2 per ini 45 derajat, ini akar 2 min 45 ya. Jadi kalau kita lihat di sini sama dengan 1 akar 90 ya. Akar 2 per akar 2 itu 1, 45 derajat
kurang 45 derajat minus 45 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi dia akan ditransfer di sini. Satu ya. Satu sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya kita lihat nomor 4, di mana S sama dengan min J. Jadi kalau S sama dengan min J di S-plane itu ada di sini ya, min 1. Min 1 tentunya dia akan ditransfer di area ini. Yang setengah half. Nah, kita lihat di sini Z sama dengan 1 dikurang J per 1 dikurang J sama dengan 1 kurang J per 1 tambah J. Jadi di sini sama dengan akar 2 ya, akar 2 sudut minus 45 derajat per akar 2 sudut 45 derajat. Itu sama dengan 1 sudut minus 90 derajat ya. Jadi kalau kita lihat di sini saran Z adalah sama dengan 1 dan theta sama dengan minus 90 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini ada di sini ya, ini 1, ini 1, di sini di garis ini pas di garis lingkarannya, di batas lingkaran. Kemudian sudutnya adalah minus 90 derajat ini. Tetanya 90 derajat minus. Ini berada di situ. Jadi tetap berada di negatif half circle pada unit circle pada unit lingkaran ya, pada Z plane.